Hai, selamat datang dalam YouTube channel Gideon Simanjuntak dan istri saya Amanda Zevanya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen, dan juga jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Oh ya, supaya nggak ketinggalan konten terbarunya, jangan lupa juga sekarang juga nih, langsung aja aktifin lonceng dan notifikasinya. Teng, teng, bye-bye. God bless you. Lulusan sarjana ekonomi dari Perbanas dan merupakan sosok yang bisa dibilang anak gaul pada masanya. Pernah juga menggeluti profesi sebagai seorang rapper, bahkan telah memproduksi beberapa album rap. Sosok ayah dari satu anak ini juga pernah menjadi seorang guru olahraga di salah satu sekolah swasta ternama di Jakarta. Hobinya bermain basket dan masih terbawa sampai sekarang walaupun sudah menjadi seorang suami dan pendeta. Kali ini, dia bakal ceritain kisah spiritualnya bagaimana memilih untuk melayani Tuhan tapi tetap bisa kelihatan gaul dan gak ketinggalan zaman. So guys, yuk langsung aja kita saksikan segmen Setelah Minggu bersama dengan Alexander Simanjuntak. Eksklusif hanya di channel Gideon Simanjuntak dan Amanda Zevanya. Enjoy and happy watching. God bless you. Hai, jumpa lagi dalam segmen Setelah Minggu. Jadi ya kita udah lumayan banyak ya episode Setelah Minggu ya. Jadi teman-teman juga udah tahu Setelah Minggu itu kita mengupas cerita-cerita anak-anak Tuhan yang hidupnya diubahkan sama Tuhan, bagaimana mengimplementasikan nilai-nilai kekristenan firman Tuhan dalam hidup mereka sehari-hari. Dan hari ini saya kedatangan tamu, bukan tamu sebenarnya, bukan mirip lagi tapi brother. Sama-sama Simanjuntak, tapi kami telah survei 5.000 orang menanyakan lebih ganteng yang mana, dan semua sepakat saya lebih ganteng. Kalau dari itu pasti teman-teman semua udah tahu siapa orangnya. My dear friend, dear brother, Pastor Alex Simanjuntak. Thank you Pastor, thank you Manda udah diundang di sini nih. Nih mereka berdua tuh deket banget jadi teman-teman. Jadi tuh dulu di gereja kita di Tiberias itu ada julukannya tuh Gilex. Gideon Alex. Kayak mereka tuh kayak dynamic duo banget gitu loh dari dulu. Dynamic duo. Legend. Jadi siap-siap aja episode ini bakal banyak ketawa-ketawa mendengar baik ceritanya Kak Alex dan maupun timpalan-timpalan gak penting dari suami saya. Oke, kita langsung aja. Bro, thank you for coming. Siap. Thank you banget untuk Thank you so waktunya. much. Ini pastor gaul, pastor yang rapper iya, basket iya, terus juga pendeta iya. Nah, oke, bisa ceritain nggak bro sama semua para audiens yang ada ratusan juta ini menonton? Miliaran kan? Miliaran. Latar belakang bro. Origin story. Who is Alex Simanjuntak? Oke, shalom teman-teman. Thank you udah diundang di acaranya Pastor Gideon sama istri. Kalau mengingat ke belakang sih panjang ya, tapi memang Yang nangis loh. biasa melo-melo, ya kan. Memang dulu gua dari SD memang doyan basket dan juga suka musik hip hop, ya musik rap. Dulu gue ingat zaman gue dulu itu musiknya tuh Criss Cross, Vanilla Ice, Ice Baby, terus MC Hammer, Can't Touch This, Nah itu yang celana-celana baggy tuh, ya kan. Udah gitu ada House of Pain, Jump Around, ada Cypress Hill, I Wanna Get High, So High, ya kan, dan masih banyak lagi lah. Nah itu juga akhirnya menjadi inspirasi kehidupan ya. Selain dulu ke gereja ya, kita kan anak-anak muda dulu gereja ya paling formalitas aja gitu. Tapi di basket dan hip hop itu gue merasa gue bisa bebas gitu ya kan. Gue bisa mengeluarkan unek-unek ide, kata-kata apapun, kayaknya nggak ada larangan, nggak ada batasan. Makanya kalau di basket kita bisa teriak, kita bisa senang ya, kita bisa ketawa-ketawa, bisa trash talk sama lawan kita, bisa ceng-cengan, bisa ceng-cengan gitu kan. Kadang-kadang jadi ngambek, akhirnya lawan kita jadi drop, akhirnya kita menang, ya kan. Terus kalau hip hop ya gayanya, style, karena memang kita kiblatnya kan ke Amerika, karena di Amerika ada saudara Uncle Snoop Dogg, nah, itu Simanjuntak juga itu Snoop Dogg itu. Simanjuntak, Balige ya? Simanjuntak dia, si Bahutar dia.
Nah gitu, jadi fashionnya kita kita pelajari, kita copy paste gitu. Dulu zamannya criss cross, celana kebalik, baju kebalik, udah begitu kita punya alis dipotong-potong begitu kan. Iya, sampai begitu-begitunya. Sampai gua dulu punya cita-cita begini, pagi main basket, malam nge-DJ sama hip hop. Cuma begitu doang. Orang gila memang ya. Karena kita dulu nontonnya film-film West Coast, East Coast, ya kan, kehidupan mereka pagi main basket, malam nge-DJ, hip hop. Kadang-kadang berantem antar geng. Kita dulu pengen jadi gangster juga. Cuma sayangnya tinggal di Bogor sih. Coba kalau tinggal di Amerika mungkin udah gangster juga ya kan. Jadi begitu. Jadi inspirasinya tuh ya jujur aja bukan Yesus gitu loh. Ya kan? Inspirasinya ya itu dunia, ya basket Michael Jordan dulu kan, Scottie Pippen, New York Knicks, Chicago Bulls dulu kan begitu yang lagi heboh-hebohnya ya kan. Terus hip hop ya gitu, makanya dulu asal dapat duit beli kaset hip hop. Tetangga beli kaset hip hop, gue dengerin nih. Wih, dia udah punya kaset itu, gue cari dulu ke mall. Apa namanya dulu kalau tempat-tempat kaset tuh Istara gitu-gitu. Wah, dia punya nih gini-gini. Makanya kalau di rumah nyokap tuh kaset hip hop gue tuh banyak bener. Banyak bener. Dari mulai kaset hip hop, CD bajakan. Iya, wah itu hip hop semua. Sampai akhirnya bokap nyokap tuh kalau gue nyetir mobil udah biasa denger hip hop. Soalnya gue inget banget, gue pernah naik mobilnya dia, biasa kan, nyetirnya nyender begini. Kaca dibuka. Bisulan itu. Iya gitu kayaknya. Dia bilang, lu kenapa nyong? Orang hip hop gini nyong katanya. Iya, memang begitu. Kenapa harus hip hop sih nyong? Kenapa harus, kita biasa panggilnya nyong ya kan? Iya. Oh, kenapa harus hip hop sih? Kenapa enggak? Kan banyak anak muda kan pop atau mungkin rock. Kenapa hip hop? Ya karena hip hop sesuai dengan kepribadian gue orangnya kan ceplas-ceplos gitu. Ceplas-ceplos apa? Iya, ngebanyol apa adanya. Dan hip hop itu kita bisa menuangkan kebanyolan kita, keluh kesah kita, marahnya kita, sedihnya kita di lirik. Bisa jadi lagu ya? Bisa jadi lagu, gitu loh. Jadi dan kebetulan gue punya komunitas ya, teman-teman lingkungan basket gue juga memang doyan hip hop semua. Jadi naik mobil dengar hip hop, main basket dengar hip hop, di kamar dengar hip hop, sampai mandi pun dengar hip hop. Paling enak kalau di rumah nggak ada nyokap, nggak ada bokap, gue pasang gede-gede tuh musik hip hop, bung. Udah kayak di Brooklyn ya? Udah kayak di Brooklyn. Sampai gue beli kalung bling-bling. Iya, baju yang garis-garis, kotak-kotak. Gue tuh pakai slayer kayak orang Amerika Latin begitu. Pokoknya itu kalau jalan tuh selalu celana gombrong, baju gombrong, anduk. Ini tukang bocah kita gimana? Karena begitu, gue lihat banget tuh. Kalau orang hip hop, kalau konser pasti bawa handuk putih. Udah gitu bawa ada minum sedikit. Nah, gue juga belajar minum begitu gara-gara hip hop juga. Ya kan, kalau lagi dulu mau nge-rap minum dikit biar teng gitu kan. Jadi di panggung tuh kayak lancar-lancar aja. Padahal kadang-kadang lupa lirik, hajar aja ya kan. Biasa lupa lirik mah. Jadi ya begitu ya. Ya jadi gue banyak mengambil kehidupan hip hop tuh di kehidupan gue, tapi gue nggak yang nggak aneh-aneh lah. Dalam arti yang nggak yang tembak-tembakan, perang gangster, enggak, tapi lebih ke style gitu. Kak, waktu kecil mungkin masa-masa sekolah banyak menghabiskan waktu di basket dan di hip hop, pernah ada dilarang sama orang tua nggak sih Kak? Sebenarnya gue bersyukur ya, orang tua gue tuh orangnya demokrasi banget gitu, demokratis lah ya. Kasih kebebasan, kayak nyokap, bokap tuh. Yang penting bisa bagi waktu aja, gitu. Dulu kan SD di Regina Pacis Bogor, jadi pulang sekolah main basket gitu. Tapi bersyukurnya karena di situ jadi nggak ikut yang aneh-aneh gitu, yang tawuran lah apa. Jadi kita memang dulu ada istilah basket tuh basket hidup saya gitu. Istilah basket tahun 90-an. Jadi dulu ada Kobatama di Bogor, kita nonton gerombolan gitu kan. Jadi kalau orang tua sih seneng sih kalau dulu main basket gitu ya. Cuma kadang-kadang agak ragu juga nih anakku mau jadi apa gitu main basket mulu, karena ya sorry dulu kan atlet nggak bisa menjamin ya, kayak sekarang ya, bukan kayak sekarang kayak sekarang gitu. Tapi ngedukung gitu. Kalau dulu basket antar SMP SMA nyokap suka nonton sama bokap di Gor Pajajaran Bogor gitu, suka support ya kan. Kalau gue Sabtu pagi gue udah main basket, bokap tuh suka datang ke lapangan Pajajaran namanya ngeliatin gue main basket gitu. Dan akhirnya Kak Alex memutuskan untuk masuk, malah kuliahnya kuliah ekonomi Kak. Yang kayaknya bingung di basket, rapper, kuliah ekonomi. Jadi sebenarnya dulu cita-citanya apa sih Kak? Ya, sebelum akhirnya Tuhan arahin jadi pendeta gitu.
Gue dulu cita-citanya sih jujur aja, ya itu, pengen jadi pemain basket, pengen jadi rapper. Gue nggak ada pikiran mau kerja kantoran segala macam, nggak ada di otak gue, beneran. Tapi puji Tuhannya gini, gue kan waktu itu kan tes UI nggak diterima. Pastilah. Pasti itu bener. Karena matematika 4, kursi. Ini kita jujur-jujuran aja, tidak ada dusta di antara kita. Iya. Ya kan, mau masuk Unpad nggak diterima. Iya, pasti juga itu. Pasti. Udah ikut tes. Apa namanya, UMPTN zaman dulu ya. Iya. Udah gitu ke Atma Jaya, daftar buat psikolog. Nggak keterima juga, karena matematika 4. Oh. Jelek, hancur deh. Terus, nah kebetulan kita punya kakak tuh di Perbanas. Jadi bokap nyokap udah stres juga tuh. Akhirnya gini, udah daftar aja Perbanas. Ya puji Tuhan, daftar Perbanas, tes di GBK waktu itu. Lolos. Dan kebetulan Perbanas juga ada jalur prestasi lewat atlet, beasiswa. Dan nanti itu juga gue belum langsung masuk atlet karena kan persaingan ketat. Gitu. Jadi gue ikut latihan dulu. Dan baru 3 tahun di kampus ikut latihan basket, baru masuk lah tim basket Perbanas. Gitu. Kalau nggak salah tuh Perbanas pada masa itu cukup jago ya? Bukan cukup jago, jagoannya itu. Oh, oke. Iya, kalau liga basket mahasiswa itu Perbanas pasti juara satunya banyak. Karena apa? Karena banyak atlet-atlet dapat beasiswa di situ. Jadi main buat kampus. Iya. Gitu. Kok lagi? Gue biasa ngomong sama dia ketawa-ketawa. Jadi kali ini ngomong serius bingung juga kan. Yang by the way, kita teman udah lama banget. Jadi gue inget banget lu cerita pertama kali di duetin bareng, ada tim event di gereja kita Tiberias. Duet lo nih orang Batak. Oh iya siapa? Ngomongnya ke kamu dulu ya? Iya, duetnya orang Batak gitu. Oh iya siapa gitu? Namanya Alek. Belum pernah denger namanya kan. Orang mana deh? Orang Bogor gitu kan. Nah terus marga kalau nggak salah sama lo deh. Apaan marganya? Si Manjun. Masa sih? Datanglah dia ya kan. Dia datang, gue sempat mikir apa yang ini anak bokap gue ya kan. Nah terus dia bilang, Gus Manjuntak. Bohong, gue bilang kan Manjuntak ganteng-ganteng soalnya kan. Itu juga ganteng. Dan dia kasih lah KTP-nya. Nah, dia liatin si Manjuntak itu berapa menit kita mau naik kan. Iya, di Pasar Bini. Iya, terus insiden kita kemana-mana bareng lah. Gue suka nebeng mobilnya dia. Kita suka nangis bareng di mobil. Yang kocaknya suka muter-muter kan Jakarta kan. Gue jemput dia rumah di Tebet dulu. Pasang lagu Hillsong. So nyanyi-nyanyi salah semua. Gimana Tapi ceritanya? apa lagu apa dulu ya Hillsong zaman dulu tuh? This is my desire to honor you. Gue kan nggak tahu juga. Gue nyetir mobil dia nyanyi nangis-nangisan tuh. Waduh gimana hidup nih gitu kan. Udah, tapi setelah gue pelajari di rumah, gue liat teksnya salah ini orang. Akhirnya besok lagi jalan gue bilang, "Nyong gila lu salah semua nyanyinya." Udah lah, yang penting nangis lah. Tuhan juga ngerti katanya gitu. Jadi kita sama-sama gede di Bonerges, sebuah kaum muda di Gereja Tiberias Indonesia. Waktu itu youth leadernya Kak Argo, dan kita sama-sama jalan bareng, pelayanan bareng. Kalau lagi ada masalah, inget banget tuh, ambil perjamuan di gereja, terus di mobilnya dia nyanyi lagu Hillsong. I love you all my heart. Ya kan, nangis, dia nangis, gue nangis juga. Nah, yang gue tertarik dulu kan, istilahnya dulu masa muda lu jauh banget dari Tuhan kan. Betul. Ya kan istilahnya gereja-gereja doang kan. Iya. Dan formalitas lah. Betul. Dunia lu kan basket, rapper, bahkan lu udah ada album lu. Lagunya banyak banget, lagunya kayak salah satu itu. Coba dong Kak, masih bisa enggak? Cicak di dinding, ya kan? Cicak di dinding, diam-diam merayap, datang Udah lupa itu ya kan? ada. Diam pokoknya nama grupnya tuh Mix to Skill apa Mix Skill ya. Pokoknya orang Bogor tuh kenal banget lah Mix Skill rappernya. Nah, yang gue mau tahu tuh apa sih turning point lo sampai lo datang ke Sarbini dan kita jadi host bareng gitu. Apa sih bagaimana cara Tuhan proses lo, karena kan rapper kan dia lo bilang trash talk dan sebagainya kan. Jadi kejadian itu 2004. Waktu itu lagi acara Kejurnas Basket klub ya, Kejurnas Basket Club gitu. Tiba-tiba gue sakit pinggang. Wah, itu momen yang gue tunggu banget karena tiap hari gue latihan. Jadi model Cristiano Ronaldo lah, gue tambah-tambahin lagi jam-jam latihan, push up di rumah, ya kan, lari lagi, nge-gym, ngangkat berat badan segala macam, ya kan. Tiba-tiba gue sakit pinggang. Waduh, gue bilang gue stres nih. Sampai akhirnya gue sempat dibawa ke
tukang apa namanya patah tulang di daerah Sukabumi ya, terus dipijit-pijit rupanya nggak sembuh-sembuh. Nah di rumah gue stres tuh, gue nangis gitu. Terus kakak gue bilang, udah lu ke gereja aja. Males gue. Maksudnya kita ngomong yang lama gitu kan. Enggak nih, kita ke Tiberias saja. Nanti lu datang deh, beribadah dulu katanya. Ya udah gue datang, duduk paling depan. Nah kalau di Tiberias kan dulu masuk dikasih pokok doa. Pokok doa, udah tulis. Kebetulan gue juga skripsi lagi mandek juga. Karena gue basket banyak izin ya kan. Ya udah, singkat cerita. Gue tulis tuh nama gue Alex, sakit pinggang, udah begitu skripsi biar cepat lulus gitu gue taruh. Kebetulan ditaruh lo di atas. Pas kebetulan tuh pendetanya gue lupa namanya siapa. Dia sebut, wah ini ada yang sakit pinggang sama mau skripsi nih. Gitu. Gue duduk di depan waktu itu. Udah gue maju altar call didoain. Ya, nah di situ gue bilang, ini di gereja bisa bikin gue nangis nih. Padahal gue orangnya paling malas ke gereja. Paling kalau gereja duduk paling belakang, nyokap bokap duduk paling depan. Kalau khotbah pendeta, gue nongkrong di warung kopi di depan, ya kan? Orang Batak pada umumnya. Orang Batak pada umumnya. Pada zaman belum bertobat. Dikasih kolektor 20.000, beliin makanan, kembaliannya itulah buat kolektor. Ya kan? Nggak full kolektornya, 20.000-nya nggak full dimasukin ke persembahan gitu. Ya udah. Nah dari situ gue udah mulai kayak enak juga nih gereja ya. Ya hari Rabu ada ibadah tengah minggu gue datang. Gue ke Menteng Prada, pengen tahu Pak Pariaji itu siapa sih? Naik kereta Bogor, Jakarta gitu. Nah di situ gue mulai enjoy gitu. Wah ini gereja enak ya. Gereja tuh bikin gue damai ya. Gereja tuh bikin gue sukacita ya. Dan yang luar biasanya, gue udah di ronsen, gue udah fisioterapi. Setelah didoain Pak Pariaji waktu itu, udah begitu di ronsen lagi. Itu before dan afternya kelihatan pinggang gue yang lagi cedera sama yang sembuh kelihatan. Jadi gue langsung stop fisioterapi, langsung tiba-tiba sembuh. Nah di situ gue bilang, wah ini gokil nih. Ini kalau gue nggak respon baik nih repot nih. Tapi tetap gue masih main basket, tapi tetap gue masih nge-rap. Tetapi udah mulai frekuensinya udah gue mulai tarik pelan-pelan. Gitu. Berapa kali ada undangan di klub gue nggak ikut, ya kan. Terakhir gue pernah nih undangan nge-rap di klub di Bogor. Ditawarin minuman keras. Gue duduk di pojok. Gue bilang gue nggak mau ini. Ada Coca-Cola nggak? Diketawain sama teman-teman gue. Rapper Coca-Cola, rapper es jeruk. Iya kan? Masa rapper es doger gitu. Terus bilang gue ini aja lah. Nah kebetulan gue punya teman-teman juga baik sih. Ada teman gue Indra Sinaga, ya itu teman baik gue dari SD. Jadi dia ngerti juga gitu. Nggak maksa gue banget. Ya udah. Nah dari situ tuh gue mulai menarik diri pelan-pelan gitu dalam komunitas gitu. Pernah waktu itu gue diundang, gue habis khotbah Bonerges waktu itu di Cawang. Temen gue lagi tuh bikin acara acara rapper tapi di McD. Ya di parkirannya itu daerah-daerah Bekasi. Gue datang sama temen gue waktu itu. Terus pas lagi MC-nya bilang, wah ini ada Alex Mixkill katanya gitu. Tepuk tangan dulu dong, weh gitu kan. Terus disuruh nge-rap, gue gak mau deh gitu. Terus tiba-tiba ada temen gue tuh sini. Lu mau gak nih, minum nih? Wah gue bilang jangan. Tumben lo, enggak, gue habis pelayanan. Gue pelayanan sekarang katanya gitu. Gue gak tahu bro, sorry. Enggak. Gue cuma nonton doang. Gue kangen lihat rapper-rapper yang muda-muda gitu. Ya udah, beres-beres ya udah gue cabut lah. Karena besok kan minggu pelayanan gitu. Ya sejauh itu ya sampai sekarang gue masih tetap ngikutin hip hop. Komunitas gue pengen kadang-kadang selo aja. Tapi kalau udah untuk yang terjun udah enggak lah. Tapi menurut Kak Alex sendiri possible nggak sih Kak, misalnya nih ada anak-anak muda yang lagi nonton punya passion yang sama nih sama Kak Alex, misalnya ke basket, musik hip hop, rapper, basket, atau mungkin aliran musik lain yang kayaknya kesannya duniawi banget gitu. Kesannya duniawi banget atau pergaulan gimana, tapi tetap hidup dalam Tuhan. Menurut Kak Alex possible? Possible lah. Sekarang gue lihat di Amerika banyak rapper-rapper Kristiani yang lagu-lagunya keren-keren, musik-musiknya bisa bikin joget juga. Kata-katanya bagus. Kata-katanya bagus. Justru teman gue ini yang teman baik gue Indra Sinaga berapa kali ngajak gue ayo bikin hip hop rohani. Oh keren. Iya. Cuma memang belum ketemu karena dia kerjanya di Purwakarta. Deket lah. Dia manajer. Iya. Deket lah. Koprol. Aku koprol Purwakarta. Atau salto ya. Ya 1-5 menit. Ya 1-5 menit nyampe ya.
Waktu itu ada pastor dari Amerika siapa tuh? Pastor Gideon Simanjuntak. Judas Smith. Judas Smith. Iya, closingan Bonargas tuh. Oh iya. Bonus Festival ya dulu. Iya, Bonargas Festival benar. Lo lompat dari panggung kan? Nah, lompat dari panggung patah kaki. Kayak bener lo lompat. Terus Iya. lo nge-rap. Itu lagunya King of Majesty itu apa gitu? Ada haleluya aja Iya, lah. pasti lagunya. Haleluya, pokoknya gitu aja lah rohani kan. Bayangin lu, itu pertama dan terakhir itu. Dan juga waktu Bonargas Gospel Revolution 2007. Itu ada rapper juga. Sekoji datang di acara Tiberias. Kita yang MC-nya. Tapi bener juga sih Kak, kalau dengar-dengar albumnya Planet Shakers juga ada beberapa yang di tengah-tengahnya Ada. Ya, rap-nya bahkan gitu di ya. Saiful aja kan Sekoji yang lo bilang tadi itu udah lagu rohani kan? Iya, kayak ya Sekoji siapa sih nggak tahu. Anak hip hop Indo. Dan juga dia bikin album rohani. Dan gue dengar lagunya juga keren banget, simple aja. Ya kan, dan kata-katanya bagus, ada kata Alkitabnya juga, dan banyak orang diberkati, gitu. Jadi nggak harus ada pemisah ya antara rapper, basket. Kalau memang hatinya anak Tuhan, Tuhan bisa pakai kan? Bisa pakai. Tapi yang penting gini, kita juga harus kita juga yang baik kita ambil, yang enggak ya jangan kita lakukan gitu. Gitu kalau mabuk-mabuk, main perempuan, atau gangster tembak-tembakan gitu, yang enggak lah. Ya janganlah kayak gitu-gitu. Kita pakai lagu ini untuk jangkau jiwa. Yes. Ya kan. Mungkin kalau fashion ya boleh lah, misalnya kayak hoodie, nggak dosa juga. Iya kan, kita mau pakai sneakers gitu, pakai snapback ya kita kasih tahu kepada orang luar ya kita hip hop lah, kita sedang hip hop gitu. Ya sejauh itu ya hanya gitu doang. Balik ke fashion. Tapi kalau kayak gaya hidup. Iya, gaya hidup. Wah, lagi bikin kita udah hamba Tuhan terus kita nge-rap gitu. Terus kiri kanan ada cewek-cewek. Ya gila juga itu, enggak juga lah. Gue pernah baca tulisan gini, men. Gue pernah baca tulisan latar belakang kita mungkin berbeda, pekerjaan kita mungkin berbeda, tapi panggilan kita tetap sama. Betul. Ya kan, sebagai anak Tuhan panggilan kita ya glorify Yesus, ya kan. Betul. Nah, kira-kira lo kan This My Dear Friend tuh orangnya tuh rapper banget. Gitu, lagu itu sampai gue, lagu apa lah ini nyongle? Bagus nih nyongle, apa lah nyongle, bagus nih nyongle. Jadi begitulah pokoknya ya kan. Nah, cuman yang mau gue tanya, apa pandangan seorang Alex Simanjuntak dalam dunia rapper, dalam dunia basket tentang kekudusan? Kan sekarang lu justru jadi pendeta yang kalau dengar khotbahnya akhir zaman. Ya, Pastor Alex tuh pasti tuh akhir zaman, siap-siap Tuhan mau datang. Pokoknya tema besarnya tuh tentang kekudusan dan akhir zaman. Kira-kira apa sih yang Tuhan taruh di hati brother gitu? Iya, bagi gue gini, nggak ada salah dengan basket. Kalau bagi gue ya, nggak ada salah dengan hip hop. Asal jangan ditunggangi sama si jahat gitu. Nice. Iya kan? Kenapa maksud gue ngomong gitu? Karena gini, ada orang main basket akhirnya jadi lupa gereja. Ada orang main basket akhirnya jadi lupa Tuhan. Ya, basket nomor 1, Tuhan nomor 2, itu jangan. Ya, dengar hip hop akhirnya jadi ambil semua kehidupan rapper atau segala macam. Ya jangan juga. Justru dengan kita anak Tuhan, dengan kita ada Roh Kudus, kita diurapi, kita harus bikin perbedaan. Kita main basket hobi iya, tapi kita bisa pelayanan. Yes. Iya kan? Kita main basket iya, kalau perlu kita bikin pertandingan gitu. Tapi hari Sabtu Minggu kita bisa pelayanan. Justru dengan main basket itu kita bisa ngobrol sama komunitas. Anak Tuhan ya, sama-sama orang percaya. Oh ya, gereja di mana bisa gitu. Oh Tiberias. Oh Tiberias ada di mana aja sih? Oh ada di Balai Sarbini. Boleh dong nanti kita ibadah-ibadah ya. Ya. Tapi tiap Jumat jangan lupa bro main basket. Pastilah kita main basket. Tapi jangan lupa Sabtu Minggu kita juga ibadah gitu. Jadi bisa ya gaul tapi tetap anak Tuhan ya? Bisa. Iya kan? Oke. Kita dengar hip hop gitu. Gue dengar hip hop kayak di mall dengar hip hop. Wih mantep ya. Salam-salaman sama teman. Apa kabar bro gitu. Ya udah. Kita justru kita harus kasih contoh, kita anak Tuhan, ya kita berbeda, gitu loh. Kalau diajak-ajak ya kita mengatakan, kita punya kuasa mengatakan tidak kok. Iya, kita punya kuasa untuk mengatakan tidak, untuk kompromi dengan dosa. Yes. Yes. Agree. Kak tadi bicara soal panggilan, gimana pada akhirnya Kak Alex disembuhkan Tuhan masalah sakit pinggangnya dan akhirnya dapat panggilan untuk menyerahkan diri ke pelayanan? 2004 gua masuk Tiberias, terus 2006 gua dibaptis di Tiberias. Nah di situ gue rindu untuk pelayanan, diajak juga sama teman-teman dulu di Bogor, pelayanan. Gue juga pernah waktu itu ikut yang lawak-lawak di Trans TV apa dulu tuh? Api. Extravaganza. Extravaganza. Lu bayangin, gue dari 2000
ke 50 gue masuk. Oh. Dari 2000 gue sampai tidur di Trans TV loh. Dari 2000 ke 50 gue masuk. Dari 50 cari 8 gue gagal. Nah pas beres itu gue pas mau Bonerges hari Minggu masih 4:30. Gue keluar Trans TV, gue bawa mobil, gue bilang Tuhan kayaknya memang tempat gue nggak di sini deh. Jadi pelawak deh gue bilang. Terus kata Tuhan kayak udah digerakin hati aja kayak udah kan harus ada Bonerges di Sarbini. Gue datang. Ketika gue praise and worship di Sarbini, gue bilang ini memang rumah gue di sini, bukan extravaganza. Tapi Tuhan izinkan juga gue mengalami gitu, casting. Gue juga dulu pengen jadi artis juga. Ini kan dia pernah nemuin foto gue dalam casting. Di sini fotonya gini. Dapat dari mana ini foto ini? Nyong bikin apa nyong? Cuma mungkin agent kurang terkenal kali ya. Tapi ya udahlah kita coba-coba ya kan, casting sana, casting sini, figuran lah. Itu tadi figuran bayar 100.000. Datang ke Dan Mogot, numpang lewat lari-lari. Gitu. Jadi security. Pernah kita syuting, pernah. Aduh, kacau-kacau deh. Tapi ya bersyukur jadi banyak pengalaman sih. Yes. Oke, Yong. Mantap. Tadi kan lu sempat mention soal komunitas kan? Iya. Ya kan, dan kita growing up bareng-bareng kan di pelayanan. Jadi my brother ini Alex ini kalau lagi ada yang ketegangan hilang pasti kan. Dan kalau ada kemuliaan selalu ada, ini memang inilah orangnya ya kan. Sama kalau makan nih. Kalau makan dompetnya suka taruh di mobil. Lu taruh di mobil gua. Nyong bayar nyong. Gila lu Dia kalau makan nih, jadi makan nih, ya kan. Makan paling banyak es jeruk pasti, es jeruk. Wah, es jeruk dan udah bayar, dibawa diem, ya kan. Semua udah patungan. 10.000 sisa kain. Wisma dan Iya. Gua tahu sama siapa itu. Jadi dulu kita ibadah tengah minggu bareng, pelayanan bareng. Nah, yang gue mau tanya kan, nggak gampang kan? Lo dari anak rapper, basket, komunitas juga pasti kuat kan? Pasti solid kan? Nah ini banyak anak-anak muda yang isu selalu sama. Ke gereja bertobat, tapi sampai di rumah, di lingkungannya ketemu balik ke komunitas balik yang lagi, lama. jatuh lagi kan? Nah kira-kira lo yang passion lo basket, lo punya kemampuan jadi rapper, teman-teman lo juga asik, gaul-gaul. Nah terus tiba-tiba kan Tuhan ganti tuh teman-teman lo kan, jadi teman-teman gereja. Betul. Yang istilahnya mungkin cupu kali atau gimana. Kira-kira apalagi kita kan di Bonerges kan, dipimpin, diajar banget kan. Pak Pari Haji ngajarin komunitas tuh yang the best, the biggest, terus juga suci pikiran, perkataan, perbuatan. Nah, kira-kira tuh itu kan switch banget kan. Nah, apa sih pandangan lo soal pentingnya komunitas dan apa peran komunitas gereja lo, gereja kita tentunya Tiberias Bonerges dalam ngubah lo? Yang pasti gini, kita tuh harus berani bikin keputusan. Gua tuh keluar dari lingkungan gua dan hilang begitu saja. Ya hilang, jadi gua kayak nggak gaul aja, tiba-tiba si Alex kemana ya? Jadi gua kayak tutup semua celah gitu loh. Jadi gua gaul hanya orang gereja aja. Jadi memang harus punya tekad yang kuat, karena kalau cuma suam-suam kuku, kalau kata Alkitab dimuntahkan, ya nggak bakal bisa. Karena iblis itu kan kuat, dia punya kekuatan tuh jago, dia tahu orang ini kelemahannya di sini, tahu gitu. Makanya kita harus bikin keputusan, gua tutup ini, gua nggak untuk sementara gua nggak gaul dulu, ya kan, gua harus fokus kepada Tuhan, bangun diri dulu, ya kan, dan akhirnya gua masuklah dalam komunitas anak muda di Tiberias namanya Bonerges. Yang paling mengharukan itu kalau kita berbicara bahwa Tuhan itu mati buat kita, ya kan. Dia menggantikan kita di atas kayu salib dan dia menyelesaikan masa lalu kita. Yang repot ini anak muda nggak tahu bagaimana menyelesaikan masa lalu. Sebenarnya mereka pingin move on. Ya kalau memang pingin menyelesaikan masa lalu, ya datang sama Yesus lah. Nggak ada cara lain. Darah Yesus bisa menyelesaikan masa lalu. Amin. Dan Yesus memberikan masa depan bagi yang mau. Ayo, gitu loh. Makanya melalui acara ini gue pengen kasih tahu anak muda, ayo. Jangan lemas gitu, jangan aduh nggak berdaya. Ya lu sendiri yang bikin nggak berdaya. Jangan cemen ya. Jangan cemen, datang sama Tuhan. Kita harus punya tekad yang bulat. Gua susah emang teman-teman mau nanggung. Gua misalnya kena sakit penyakit gitu, emang ada yang mau nanggung? Nggak ada. Paling orang tua yang aduh kasihan anakku gimana ini, aduh Tuhan, keluar biaya. Teman-teman paling juga ya cepat sembuh ya, paling gitu doang. Doaku bersamamu ya kan. Kita juga yang susah kalau nggak di dalam Tuhan.
Tantangan apa yang paling berat ketika lo switch community? Godaan. Godaan. Ya? Godaan untuk balik kepada kehidupan yang lama. Dan itu kuat sekali, Ya, apalagi kita dulu pergaulan kan di sore-sore banyak lawan jenis gitu kan, lawan jenis cantik-cantik, gaul-gaul, ya kan, dan itu menggoda juga. Pasti. Ya, tapi itu lagi kalau udah gigi 5 jangan turunin lagi gigi 4, gigi 3, gigi 2, gigi 1. Lari terus. Karena ini kan kita kan masuk dalam pertandingan iman. Pertandingan namanya juga pertandingan. Siapa menang, siapa kuat dia menang. Ya kalau nggak, kan pilihannya 2. Kalau nggak kalah menang. Tapi kan kita lebih dari pemenang. Ya kita imanin aja itu. Jangan mau kalah. Gitu loh. Berarti anak muda tuh harus punya tekad yang kuat bersama Tuhan. Yes. Apa sih pentingnya komunitas bagi orang yang mau berubah? Alkitab mengatakan begini, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Ya kan, teman-teman harus minta hikmat sama Tuhan. Ini komunitasnya dari Tuhan atau tidak, benar atau tidak. Sekuat-kuatnya kita, tapi kalau komunitasnya nggak baik, jatuh juga nanti. Ya kan, Yusuf aja lari digodain sama istrinya Potifar. Terus kita mau sok-sok jago gitu, gue kan anak terang, komunitas yang nggak baik ini pasti bisa gue injili. Belum tentu juga. Bisa jadi lo yang diinjilin. Bisanya kita juga jadi jatuh juga, balik lagi kehidupan yang lama. Udahlah, kita nggak usah aneh-aneh lah, kita cari aja komunitas yang benar. Cari komunitas di gereja, contohnya begitu, kayak kita di Bonergas ya. Dan benar kata Pastor Gideon, kita ini dibentuk sama Manda juga. Bagaimana nggak langsung jebret, masuk YouTube, begini-begini, perjuangannya panjang bro, Panjangnya nyolot tuh, panjang bro. Beneran, karena banyak orang, mantep nih gini-gini. Mantep apanya? Ya kan, ya puji Tuhan ada kemuliaan, puji Tuhan Tuhan angkat kita. Tapi jangan lihat pas diangkatnya. Air matanya gitu, bagaimana? Gua naik bis ke Jakarta, bawa tas basket, ya kan, bawa kemeja, bawa kaos segala macam, naik bis ada tukang sayur. Kalau Gideon mah enak, rumah di Tebet deket, kita di Bogor. Ya kan, ada air mata, belum kadang-kadang keluarga nggak setuju kita masuk Tiberias dan segala macam kan. Ya udah jalan terus. Ya makanya pinter-pinter lah pilih teman. Justru gue jadi pendeta begini, teman udah nggak banyak lagi. Ya kan, paling teman-teman gereja ya, dan ada beberapa teman-teman baik lah yang tetap menjaga kita nggak aneh-aneh gitu. Gitu. Jadi komunitas itu sangat penting. Kalau komunitasmu tidak baik, mendingan you keluar deh. Ya, karena Tuhan mau memberikan masa depan yang baik buat kita semua. Ya, gue ingat ada tulisan yang bilang show me your friend and I will show you your future. Kasih lihat teman-teman, lo maka gue kasih lihat bagaimana dunia. Betul. Wow. Kak Alex, satu pertanyaan terakhir dan juga buat sebagai mungkin sebelum closing statement gitu. Dari semua perjalanan hidupnya Kak Alex, dari dulu yang title-nya kayaknya anak gaulnya Bogor gitu. Mungkin juga dengan berbagai, kalau misalnya Kak Alex terusin di sana, mungkin juga ada banyak peluang-peluang yang terbuka. Kak Alex mungkin jadi salah satu rapper yang leading juga di Indonesia, it's possible. Tapi akhirnya Kak Alex memutuskan untuk gue mau nyerahin hidup gue, komitmen sama Tuhan Yesus. Dalam semua tahun yang telah berlalu, siapa sih Tuhan Yesus buat Kak Alex? Tuhan Yesus bagi gue adalah juru selamat. Juru selamat gue, teladan gue. Ya, dia pribadi yang terima gue apa adanya. Ya, dulu hidup gue merah seperti kirmizi, diputihkan seperti salju, itu karena Tuhan Yesus. Jadi dengannya gue pelayanan ini, gue nggak bisa ngebalas kebaikan Tuhan. Dengan apa gue balas kebaikan Tuhan kan? Tapi dengan adanya Tuhan memberikan kesempatan gue untuk melayani, ya inilah gue kerjakan dengan sebaik-baiknya. Gitu loh. Bagi gue tuh Yesus juru selamat, mentor gue, ya, penebus dosa gue. Wah, pokoknya luar biasa deh kalau kita ngomong Tuhan Yesus. Wah, bisa air mata 1 galon kali. Ya kan? Makanya Yesus tuh juru selamat gue deh. Juru selamat banget. Yang nangkep gitu ya, yang nyelamatin yang nangkep. Oke, terakhir Kak, buat kasih closing statement buat teman-teman semua yang lagi nonton, gimana untuk bisa tetap gaul, nggak jadi kuper, tapi tetap hidup dalam kekudusan dan menjelang akhir zaman ini. Oke. Hidupnya harus dipimpin sama Roh Kudus. Ya, kalau hidup kita dipimpin sama Roh Kudus, kita jadi tahu Roh Kudus akan bimbing kita menempatkan diri. Ya, kalau kita bergaul, kita tetap diurapi, kita tetap ada Roh Kudus. Jadi kita nggak kebablasan gitu.
Makanya gue setiap hari tuh gue selalu minta pimpinan Roh Kudus. Karena apa? Kita diurapi pakai minyak. Diurapi minyak, ada Roh Tuhan menuntun kita. Sehingga apa? Dimanapun kita berada, kita jadi terang. Gitu. Kita gaul jadi terang, kita ibaratnya main basket jadi terang, ya kan? Dimanapun kita jadi terang. Karena apa? Kalau hidup kita dipimpin sama Roh Kudus, nggak mungkin salah jalan. Amin. Yes. Amin. Amin. Yay. Yeah. Misalnya banyak banget yang mau dibahas, tapi kan waktu juga yang memisahkan. Caelah. Thank you so much for coming. Siap. Ya, kan? Thank you, Pastor. for sharing. Istri, salam Siap. buat Bryson. Siap. Makin dahsyat. Dulu gue main basket sama dia, push up mulu lah. Push up lari. Nggak pernah main basket, push up lari. Ada baju Kobe Bryant 24. Oh ya, tapi kalau 3 point jagoannya. Masuk terus, karena harus ambil 3 point dalam nama Yesus. Jadi terus. Thank you so much, man. Thank you, Siap. Alex. Thank you, Pastor. Thank you, Udah Manda. memberkati pelayanannya. Thank you so much. Dan terima kasih teman-teman yang udah nonton setelah minggu episode Kak Alexander Simanjuntak yang punya sorga. Crazy in love with you. Bye-bye.